Shalom, selamat pagi. Yuk kita muji menyembah Tuhan bersama-sama ya. Waktu kita menyembah Dia dan kita mengizinkan Roh-Nya yang kudus mengajari kita, maka sesuai dengan janjinya, di mana 2-3 orang berkumpul, Dia hadir. Dan kehadiran Dia akan mengubah kita, mengajar kita. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Yuk lagi dari awal ya. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, anugerah-Mu melimpah atas kami senantiasa. Kau baik, sungguh amat baik Bapa. Tiada yang dapat kami lakukan kecuali memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan, dan kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, Kau baik, sungguh amat baik. Dan pagi hari ini bahwa kami juga memuji menyembah-Mu, Tuhan Yesus, biar Roh-Mu yang kudus mengajari kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. For You are great, for You are great, You do miracles so great. There is no one else like You, there is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You, there is no one else like You. For You are great, for You are great, You do miracles so great. There is no one else like You, there is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You, there is no one else like. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku telah keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu.
Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan pujian di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan pujian di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan pujian di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan pujian di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Haleluya. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan pujian di hadapan Rajaku. Di perjanjian lama, setahun sekali imam besar masuk ke ruang Maha Suci dan dia bawa pujian penyembahan yang ditunjukkan lewat mesbah dupa. Di perjanjian lama itu ada tabernakel Musa. Tuhan memerintahkan untuk membangun kemah suci, dan itu ada halaman, kemudian ada ruang suci, setelah itu ada ruang Maha Suci, ya. Dan yang melayani di sana hanya orang-orang Lewi. Di halaman itu ramai sekali, bising sekali, karena di situ ada prosedur untuk pemberesan dosa, ada korban-korban yang dipersembahkan, dan ada banyak aturannya. Itu halaman terbuka
Jadi kena panas, kena hujan kalau ada hujan ya. Artinya terpengaruh oleh cuaca. Tapi begitu masuk ke ruang suci, nah itu orang-orang Lewi ya, imam-imam yang melayani. Di situ ada meja roti pertunjukan, di situ ada kaki dian yang menerangi ruangan itu. Lalu ada mesbah dupa, dan mesbah dupa ini letaknya dekat dengan ruang maha suci yang dibatasi dengan tirai. Nah, ruang maha suci ini hanya dimasuki oleh imam besar. Imam besar ini tidak hanya orang Lewi tapi keturunan Harun, dan harus masuk dengan banyak upacaranya ya, banyak persyaratannya. Dia masuk ke ruang maha suci itu ada berbagai macam pandangan ya. Bagaimana dia bisa masuk ke sana? Karena itu ada tirai yang menghalangi. Entah apakah itu dibuka, tapi ada juga batuan yang menyimpulkan mungkin dia diraibkan dia masuk ke situ ya. Tapi yang menarik adalah dia bawa mesbah dupa itu ya. Mesbah dupa itu jadi semacam covering ya buat dia untuk bisa ditudungi dia ketika dia masuk ke ruang maha suci itu. Dia bawa mesbah dupa. Waktu Yesus mati di kayu salib ya, maka dikatakan tirai bait suci terbelah dua. Nah, tirai yang mana yang terbelah? Itu tirai antara ruang suci dan ruang maha suci. Ya, jadi sejak saat itu maka kita bisa masuk ya ke ruang maha suci. Dan di perjanjian baru di kitab Ibrani, penjelasan mengenai kemah suci itu, tabernakel Musa itu, ketika digambarkan mengenai ruang maha suci, maka di ruang maha suci yang sebelumnya hanya ada tabut perjanjian, tapi di kitab Ibrani digambarkan ada mesbah dupa. Mesbah dupa yang tadinya di ruang suci ya, dipindah ke dalam ke ruang maha suci. Itu gambaran kita masuk ke dalam ruang maha suci itu dengan mesbah dupa, dengan doa pujian penyembahan kita. Dan waktu masuk ke ruang maha suci, nggak ada lampu di sana, ya gelap. Tapi dikatakan bahwa terang kemuliaan Tuhan itu yang menerangi sehingga nggak perlu seperti kaki dian di ruang suci. Itu juga gambaran ya, waktu kita masuk misalnya ya dalam pujian penyembahan, maka kita nggak lihat yang lain ya, kita hanya lihat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan waktu kita hanya melihat Dia, fokus kepada Dia, maka di ruang maha suci itu ada tabut perjanjian, dan di dalamnya ada mana, ada tongkat Harun yang bertunas, kemudian ada loh batu. Ketiga benda ini ya, banyak berkat bisa kita gali dari benda-benda ini ya. Misalnya di ruang maha suci itu ada tabut perjanjian. Jadi di ruang maha suci lah kita mengerti, memahami perjanjian antara Tuhan dengan kita. Dan kalau kita berpegang pada perjanjiannya, kita menyadari kita hidup dalam perjanjian yang Tuhan berikan, Tuhan buat dengan kita, maka kita hidup dengan hukum-hukum surgawi yang mengcover kita ya, yang menudungi kita. Tentu ada hal-hal yang perlu kita pelajari ya. Di perjanjian baru kita bisa belajar banyak itu, dan perjanjian lama itu merupakan bayangannya. Lalu di dalam tabut perjanjian itu ada tongkat Harun yang bertunas. Itu bisa kita ingat cerita bagaimana ketika kepemimpinan Harun dipertanyakan, maka Tuhan menunjukkan bahwa orang yang Dia pilih tongkatnya itu akan bertunas. Jadi ini sebenarnya bisa menunjukkan bahwa ketika Tuhan memilih ya, Tuhan mempromosikan, Tuhan akan menunjukkan hal itu. Ada ayatnya di kitab Mazmur yang dikatakan, sebab bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian itu ya, tetapi Tuhan adalah hakim, Dia yang meninggikan. Promotion comes from the Lord ya. Jadi waktu kita memuji menyembah Dia, kita bersekutu dengan Dia, maka ketika Dia mengangkat, Dia memilih, seperti kitab Wahyu katakan, kalau Dia membuka pintu nggak ada yang bisa menutup.
Nah, kita ingat bagaimana ketika Daud dipilih. Daud itu sebenarnya kalau kita pelajari ya, kemungkinan besar itu ketika Tuhan berkata kepada Samuel, ya, dia menghibur Samuel karena Samuel berduka sebab Saul yang telah dipilih jadi raja dia telah menyimpang. Lalu Tuhan bilang sama Samuel, sudah, kamu jangan berduka. Aku telah memilih seorang yang berkenan ya kepadaku. Dan Samuel juga bilang sama Saul akan hal ini ya. Dan kalau kita pelajari itu kemungkinan besar dari hitungan waktunya bahkan Daud itu belum lahir ya. Tapi Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Lalu ketika saatnya tiba, Tuhan berkata kepada Samuel, ayo pergi ke rumah Isai, sebab telah kupilih salah seorang dari anaknya untuk menjadi raja. Dan waktu Samuel ke sana, ya kita tahu ceritanya bahwa Daudnya nggak ada. Tapi Tuhan bisa tahu siapa yang dia pilih. Dan akhirnya Daud dipanggil dan dia diurapi di hadapan abang-abangnya. Kita bisa belajar di situ ya, promotion comes from the Lord. Itu dari cerita mengenai tongkat Harun. Kita juga bisa belajar tentang mana. Mana itu makanan yang turun setiap pagi selama bangsa Israel di padang gurun. Itu mujizat, nggak nanam ya, tidak menabur di padang gurun, ya mau menanam apa ya. Tapi setiap pagi selalu ada mana turun dan cukup untuk hari itu. Itu pelajaran bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tapi perlu kita ingat mana itu juga makanan sementara selama orang Israel di padang gurun. Karena ketika mereka masuk tanah perjanjian, maka mana itu berhenti ya. Kemudian kita lihat juga di situ ada loh batu. Loh batu itu berisi hukum-hukum Tuhan ya. Kita bisa banyak belajar tentang firman Tuhan ya. Ketiga benda ini mewakili hal-hal rohani yang bisa kita pelajari. Tapi di sisi lain ada juga yang melihat bahwa ketiga benda ini melambangkan kegagalan, ya, melambangkan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Karena kalau kita lihat tongkat Harun itu terjadi muncul ya karena orang-orang menolak kepemimpinan Harun ya. Ada pemberontakan di situ sebenarnya. Jadi tongkat Harun ini juga mewakili hal-hal yang salah ya, tentang pemberontakan. Lalu ada loh batu. Loh batu itu kita ingat ceritanya ketika Musa naik ke gunung dan dia selama 40 hari 40 malam bertemu Tuhan dan dia menuliskan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ketika dia turun ternyata orang Israel sudah menyembah lembu emas, lalu dia marah, dia pecahkan loh batu itu. Jadi ini menunjukkan juga bagaimana peristiwa orang-orang Israel menyembah berhala, padahal mereka baru saja ya keluar dari tanah perbudakan. Mereka mengalami banyak mujizat, tapi hati mereka mudah sekali untuk berubah. Jadi loh batu ini satu peristiwa juga yang mengingatkan tentang bagaimana orang Israel itu gagal untuk mengikut Tuhan. Lalu ada yang namanya ada mana juga di sisi lain melambangkan bagaimana orang Israel itu selama 40 tahun harus makan mana. Sebenarnya mereka nggak perlu selama itu ya. Tapi karena mereka berontak, akhirnya Tuhan bilang mana itu akan jadi makananmu selama 40 tahun sampai engkau semua habis dan muncul generasi yang baru yang akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi tiga benda ini ya melambangkan, mewakili pemberontakan, kegagalan umat Tuhan. Tapi di atasnya ada tutup pendamaian. Dalam bahasa Inggrisnya itu mercy seat. Dan Tuhan berbicara dari atas tutup pendamaian itu. Tutup pendamaian ini atau mercy seat itu menudungi, menutupi ya semua lambang-lambang kegagalan, pemberontakan, ketidakberhasilan umat Tuhan untuk mengikuti perintahnya. Karena kemurahannya, mercy itu kemurahan, Tuhan menutupi ya, sehingga dia dari atas melihat, oke, semuanya ditutupi dan dia bisa berbicara di atas tutup pendamaian tersebut. Jadi kalau kita masuk ruang maha suci lewat pujian penyembahan, dan kita bisa lakukan kapan saja, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tirai sudah terbelah dua,
Dan kita dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, kita ini imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Maka kita bisa masuk dalam pujian, penyembahan, dan menikmati semua yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Ini harta yang luar biasa ya. Di perjanjian lama ini enggak ada. Kita hidup di perjanjian baru, perjanjian yang beda sekali ya. Karena semuanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib. Lalu bagian kita apa? Bagian kita ya tentu membangun hubungan dengan Dia, mendengar apa yang Dia perintahkan, lalu melakukannya dalam ketaatan. Kalau kita lakukan, kalau kita ikuti, maka kemampuan untuk melakukan hal itu Tuhan berikan. Itu luar biasa sekali. Ya. Sebagai contoh yang kontras sekali ya, misalnya kalau kita baca di Keluaran 19, ketika Tuhan memanggil orang Israel dan Dia panggil Musa naik ke atas untuk bertemu dengan Dia, dan Dia kasih perintah kepada Musa ya. Dia bilang katanya, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku ya, kamu berpegang pada perjanjianku, kamu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri ya, tapi kamu melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa di muka bumi ya. Itu perintah Tuhan di Keluaran 19 ayat 5 dan ayat 6. Lalu ayat ini diulang oleh Petrus di 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Saya tunjukkan ayatnya ini, kita bisa lihat bagaimana Tuhan memberikan janji yang luar biasa bagi umatnya ya. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini sebenarnya mirip dengan apa yang dikatakan di Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Kalau kita baca di Keluaran itu, Tuhan berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah yang semuanya firman yang harus kamu katakan kepada orang Israel. Jadi sama ya, imamat raja nih, kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, bangsa yang kudus. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, my peculiar people. Di 1 Petrus juga sama ya. Kamu bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi ada bedanya. Bedanya apa? Kalau di Keluaran 19 itu Tuhan bilang begini, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, yang ada perintahnya lakukan, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Jadi ini satu janji yang Tuhan berikan. Tapi kalau 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini surat Petrus kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah dikuduskan dalam kebenaran, dan dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, kamu imamat rajani. Kamu ini sudah terpilih ya. Kamu ini bangsa yang kudus, kamu ini sudah menjadi milik kepunyaan Allah sendiri waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari sini kata eklesia, bahasa aslinya muncul, dan itu menjadi kata gereja, diterjemahkan sebagai gereja. Jadi kita ini gereja Tuhan, adalah umat yang dipanggil keluar
Kita menjadi bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu status kita. Kalau di perjanjian lama, Tuhan bilang, kamu sungguh-sungguh ya, kamu dengarkan, kamu ikuti, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Dalam faktanya kalau kita lihat mereka gagal, mereka tidak berhasil ya. Berkali-kali mereka gagal, sehingga akhirnya yang seharusnya satu bangsa itu menjadi bangsa yang kudus ya, imam, kerajaan imam. Akhirnya yang dipilih cuma orang Lewi waktu itu yang terpilih. Dan orang Lewi ini yang dikhususkan, dikuduskan oleh Tuhan. Tapi di perjanjian baru, waktu kita terima Tuhan Yesus, maka kita dikatakan bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Menyadari kebenaran ini saja membuat kita merasakan sangat aman, ya, nyaman, dan penuh kepercayaan karena Tuhan berjalan bersama kita. Tinggal kita tentu perlu pelajari apa yang Dia perintahkan kepada kita. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita perlu hidup dalam persekutuan sehingga kita melakukan hal yang memang Dia perintahkan kepada kita. Dan kalau kita lakukan hal itu, maka Tuhan berkata, Dialah yang mengasihi aku. Dan kalau seseorang mengasihi aku dengan cara memegang perintahku dan melakukannya, maka aku pun akan mengasihi dia dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Saya suka terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible dari ayat ini ya. Karena dikatakan, I will let myself be clearly seen ya. Dikatakan seperti itu. Dan aku akan menunjukkan diriku real, nyata ya, terlihat oleh orang yang mengasihi aku. Artinya Tuhan itu real. Walaupun mata jasmani kita tidak melihatnya, tapi kesadaran bahwa Dia bersama kita itu kuat sekali. Kuat sekali ya. Kadang-kadang ada momen ya ketika mungkin dalam pujian penyembahan kita, saya nggak tahu ya teman-teman mungkin mengalami bagaimana, tapi kalau yang saya suka alami, kadang-kadang itu seperti ada blanket, ya, ada selimut atau ada jaket yang dipakaikan gitu. Rasanya teduh dan wah, susah ya digambarkan seperti apa. Tapi saya percaya itu salah satu bentuk bahwa Tuhan itu menjadi real ya. Bagi beberapa orang mereka mungkin lihat ya dengan mata jasmani atau mata rohani. Tapi kalaupun kita nggak melihat, bagian kita yang hidup di perjanjian baru adalah kita percaya firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dan kalau kita lakukan perintahnya terus dalam tuntunan Dia, maka Yohanes 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku. Kamu sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan sebagai sahabat Tuhan, wow, banyak privilege yang Tuhan sediakan. Ya, belajar untuk mengikuti tuntunannya, maka kita akan menikmati yang terbaik dari Dia senantiasa. Ayo kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh muji menyembah-Mu, dan kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Bahwa kami menghargai setiap momen kebersamaan dalam memuji menyembah-Mu Tuhan dengan teman-teman yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku,
besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari tinggikan Dia. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, 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 besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Terima kasih untuk persekutuan pagi hari ini. Ajari kami lebih jauh lagi bagaimana muji menyembah-Mu Tuhan. Ajari kami secara pribadi bersekutu dengan Engkau, menikmati firman-Mu Tuhan, mengalir dalam pujian penyembahan, mengenal isi hati Bapa. Roh Kudus yang mengajari kami, menyingkapkan firman-Mu, hal-hal yang tersembunyi dalam diri-Mu Bapa. Kami boleh mengenal Engkau, firman-Mu menjadi daging, firman-Mu menjadi rema, dan timbul iman. Dan oleh iman itu kami boleh menarik semua yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Kami berkati hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati. God bless you all.